Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi dengan kami, kelompok G, sesi A2. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai praktikum dengan modul isolasi jasad renik. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ika Fevia Anggraini, NPM 34, dan partner saya. Saya Hasna Fairizan, NPM 30. Baiklah, langsung saja kita membahas untuk materi isolasi jasad renik. Untuk pengertian dari isolasi jasad renik sendiri, isolasi jasad renik ini merupakan suatu proses pemisahan suatu bakteri dari habitatnya di alam dan menumbuhkannya sebagai biakan murni dalam suatu medium buatan. Biasanya sebelum proses isolasi dilakukan, perlu diketahui dulu untuk cara-cara menanamkan dan menumbuhkan bakteri tersebut pada medium biakan tertentu yang sesuai dengan jenis serta syarat lain untuk pertumbuhannya. Fungsi dan tujuan isolasi jasad renik, yaitu untuk memperoleh biakan bakteri yang sudah tidak bercampur lagi dengan bakteri lainnya dan disebut sebagai biakan murni. Pengertian biakan murni. Untuk biakan murni sendiri dapat diartikan bakteri atau biakan yang terdiri atas satu spesies bakteri yang ditimbulkan dalam medium buatan. Juga dapat diartikan sebagai biakan yang hanya terdiri dari satu populasi jenis mikroba yang semuanya berasal dari satu sel induk. Selanjutnya, untuk pengertian koloni bakteri sendiri, merupakan sekumpulan dari bakteri-bakteri yang sejenis yang mengelompok menjadi satu dan membentuk suatu koloni. Koloni sendiri merupakan kumpulan dari mikroba yang memiliki kesamaan sifat-sifat seperti bentuk, susunan, permukaan, dan sebagainya. Untuk bentuk-bentuk dari koloni bakteri sendiri dikelompokkan menjadi 3. Nah, untuk yang pertama ada bentuk bulat atau biasa disebut dengan bentuk kokus. Untuk bentuk kokus ada mikrokokus berbentuk bulat satu-satu, diplococcus berbentuk bulat bergandengan 2, staphylococcus berbentuk bulat bergandengan seperti rantai, Sarcina berbentuk bulat terdiri dari 8 sel yang tersusun dalam bentuk kubus, Tetracoccus berbentuk bul tersusun dari 4 sel berbentuk bujur sangkar. Yang kedua adalah berbentuk batang. Untuk bakteri berbentuk batang dapat dibedakan ke dalam bentuk batang panjang dan batang pendek dengan ujung datar atau lengkung. Bentuk batang juga dapat dibedakan lagi atas bentuk batang yang mempunyai garis tengah atau tidak di seluruh panjang bagiannya. Yang ketiga adalah bentuk lengkung atau spiral. Pada pokoknya dapat dibedakan menjadi bentuk koma jika lengkungannya kurang dari setengah lingkaran, bentuk spiral jika lengkungannya lebih dari setengah lingkaran, dan bentuk pikroketa berupa spiral yang halus dan lentur, lebih berkelok dengan ujung yang lebih runcing. Untuk sifat-sifat koloni adalah sifat-sifat yang perlu diperhatikan pada koloni yang tumbuh di permukaan medium adalah besar kecilnya koloni. Ada koloni yang hanya berupa satu titik, namun ada pula yang melebar sampai menutup permukaan medium. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya. Selanjutnya adalah identifikasi bakteri. Identifikasi bakteri ini dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama melalui pemeriksaan langsung dan yang kedua adalah pewarnaan. Untuk pemeriksaan langsung sendiri itu digunakan untuk mengamati pergerakan dan pembelahan secara binar, mengamati bentuk dan ukuran sel, dan yang pada saat mengalami fiksasi panas serta selama proses pewarnaan mengakibatkan beberapa perubahan. Nah, cara yang paling baik adalah dengan membuat sediaan tetesan gantung. Untuk yang kedua adalah pewarnaan, di mana teknik pewarnaan dikelompokkan menjadi beberapa tipe, berdasarkan respon sel bakteri terhadap zat pewarna dan sistem pewarnaan yang digunakan.
Metode isolasi jasa training itu ada 5. Yang pertama adalah strict plate method, kedua the pour plate method, yang ketiga the split plate technique, keempat the racial dilution, dan yang kelima the single cell infusion technique. Untuk the split plate method sendiri adalah teknik isolasi yang dilakukan dengan cara meratakan rencaran campuran mikroorganisme di atas permukaan medium padat secara steril. Untuk the pour plate method sendiri, itu adalah teknik isolasi yang dilakukan dengan membuat pengenceran secara berturut-turut dan menggunakan jarum inokulasi dan pipet. Selanjutnya, enceran dicampurkan dengan medium agar dan dibiarkan sampai padat. Untuk yang ketiga adalah the split plate technique, di mana teknik ini itu digunakan untuk dengan cara perataan encaran campuran mikroorganisme di atas permukaan medium padat secara steril. Yang keempat adalah the racial dilution. Ini adalah teknik pengencaran bertingkat. Dan yang terakhir adalah the single cell infusion technique. Itu adalah isolasi sel tunggal, di mana metode ini dilakukan untuk mengisolasi sel mikroorganisme berukuran besar yang tidak dapat diisolasi dengan metode agar cawan ataupun medium cair. Next. Nah, untuk hal-hal yang harus diperhatikan dalam isolasi jasa training ini ada beberapa, yaitu yang pertama adalah sifat setiap jenis mikroorganisme yang akan diisolasi, kedua, tempat hidup atau asal mikroba tersebut, ketiga, medium pertumbuhan yang sesuai, keempat, cara inokulasi mikroba, yang kelima, cara menginokulasi mikroba, yang keenam, cara menguji bahwa mikroba yang diisolasi telah berupa kultur murni dan sesuai dengan yang dimaksud. Yang ketujuh, cara memelihara agar mikroba yang telah diisolasi tetap merupakan kultur murni. Dan yang terakhir adalah teknik pengambilan sampel. Nah, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi ini, yang pertama ada suhu, yang kedua ada pH, ketiga ada oksigen, dan yang keempat ada unsur kimia. Untuk suhu sendiri ini, bakteri akan mengalami pertumbuhan pada suhu optimum dan juga pada suhu lingkungan kecil daripada suhu pertumbuhan, maka aktivitas enzim akan terhenti. Untuk pH sendiri ini, nilai pH sangat mempengaruhi jenis jasa training yang dapat tumbuh. Untuk umumnya, jasa training akan tumbuh pada pH sekitar 3-6. Yang ketiga adalah oksigen, di mana oksigen ini dia akan mempengaruhi jenis jasa training yang akan tumbuh. Untuk yang kelima adalah unsur kimia. Untuk pertumbuhan bakteri membutuhkan unsur-unsur kimia seperti C, H, N, S, dan juga P. Selain itu juga membutuhkan unsur mikro seperti seng, besi, dan juga Cu. Next. Untuk aplikasi dari isolasi jasa training, ada di industri air minum, di mana isolasi jasa training ini digunakan untuk mengetahui jenis mikroorganisme yang dapat mencemari air minum. Nah, untuk hasil percobaan yang telah kami lakukan, itu kita melakukan isolasi selama 2 kali. Pada isolasi pertama itu menggunakan media agar, mikroorganisme yang digunakan adalah yeast, sehingga diperoleh gambar secara mikroskopis dapat dilihat di layar. Nah, untuk keterangannya sendiri, yang pertama kita mengamati mikroorganismenya menggunakan perbesaran okuler 10 kali, perbesaran objektif 40 kali, sehingga mikroorganisme dapat dilihat berbentuk fokus berkoloni. Dan untuk isolasi yang kedua, kita menggunakan media agar juga. Mikroorganisme yang digunakan adalah yeast. Dan untuk keterangannya adalah kita menggunakan perbesaran okuler 10 kali, perbesaran objektif 40 kali. Sehingga diperoleh bentuk yeast pada isolasi kedua, yaitu berbentuk fokus dan berkoloni. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.